Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rizal Andi Santoso dengan NPM 06.2019.1.07185. Di sini saya akan menjelaskan program praktikum saya, yaitu aplikasi Sistem Informasi Tabungan Pintar. Di sini saya ada 3 package. Di package 1 ada Syahrul 0115 entity, setelah itu ada package model, lalu ada package project. Oke, jadi di package entity ini gunanya untuk tempat menyimpan data secara tetap lewat array list. Lalu jika ada kelas lain di package lain ingin mengambil data, jadi datanya itu diambil dari package entity ini, dari kelas yang ada di package entity. Setelah itu di package model ini gunanya untuk proses dari program yang saya buat. Jadi semua prosesnya ada di package model. Lalu sebentar. Lalu di package project ini gunanya untuk menjalankan sebuah programnya. Jadi kita menjalankan programnya di main class-nya. Oke, lalu saya jelaskan di package entity ini ada 2 kelas. Di kelas data pengguna entity ini isinya khusus untuk data user atau data pengguna dari aplikasi ini. Di sini ada pendeklarasian sebuah variabel. Di sini digunakan sifat privat karena saya menggunakan konsep enkapsulasi, di mana konsep ini sebuah variabel di privat, dan jika ingin mengambil data dari variabel tersebut kita melalui perantara sebuah metode. Jadi jika privat itu kita bisa mengakses variabel ini jika di satu kelas yang sama. Jika di kelas berbeda itu tidak bisa. Setelah itu di sini ada konstruktor yang isinya adalah variabel-variabel yang dari sini. Setelah itu di sini ada metode yang sifatnya ada publik. Lalu di data tabungan pintar ini khusus data untuk aplikasi tersebut, untuk data intinya, untuk data tabungannya. Lalu di sini ini deklarasi dari variabel, dan juga di sini saya menerapkan konsep enkapsulasi dengan memprivat sebuah variabel. Lalu di sini ada konstruktor, lalu di sini itu ada metode yang sifatnya publik. Lalu kita ke package model. Nah, di data pengguna model ini benar kita ke package model interface dulu. Jadi ini merupakan kelas interface atau kelas antarmuka. Jadi di kelas ini itu ada sebuah metode pendeklarasian metode, yaitu metode hapus nama, metode update, metode view, dan metode cek data. Jadi metode-metode ini adalah metode penting dari program aplikasi sistem informasi tabungan pintar. Setelah itu ini kelas induknya ya. Oh ya, di inheritance-nya saya pewarisannya menggunakan interface ya, ini kelas interface ini. Saya itu lanjut ke data pengguna model. Di sini data pengguna model ini merupakan kelas turunan dari kelas model interface tadi, atau juga bisa kelas ini, data pengguna model adalah kelas anak dari kelas model interface yang menjadi kelas induknya.
Di sini ada pendeklarasian sebuah. Jadi di sini membuat objek ArrayList dari kelas data pengguna entity. Di sini menerapkan enkapsulasi. Lalu ini adalah konstruktornya, isinya adalah ArrayList. Lalu di sini ada override. Ini apa gunanya override? Karena kita menggunakan atau memiliki sebuah metode dari kelas induk. Jadi jika ingin menggunakan metode dari kelas induk, kita harus menuliskan override terlebih dahulu. Sebagai tanda metode tersebut adalah milik kelas induk. Setelah itu di metode view ini gunanya untuk mencetak view dari user atau data-data dari user. Kita akan tampilkan dengan memanggil metode view ini. Lalu jadi metode cek data ini gunanya di saat kita ingin login, maka kita memerlukan metode cek data ini untuk mengecek apakah username dan password kita sama dengan yang saat kita daftarkan. Jika berbeda, maka password salah. Setelah itu ini ada metode hapus nama untuk menghapus data dari user. Oke, jadi dihapus nama. Ini di dalamnya yang perlu kita cek apakah nama dot equals ArrayList, mengambil data pengguna ArrayList dot get dot cari nama. Jadi metode cari nama ini digunakan untuk mencari sebuah indeks dari nama yang akan dihapus. Setelah itu cari nama yang akan dihapus, lalu dot get nama. Jika sesuai, maka nanti semua data di indeks tersebut akan dihapus. Setelah itu jika tidak, maka akan muncul nama tidak ditemukan. Lalu di metode update ini fungsinya untuk mengupdate email dari user. Jadi di sini ada dua parameter, yaitu nama atau email. Jadi nanti yang kita lakukan adalah mencari siapa yang akan kita ganti emailnya. Terus ini itu email nanti isinya ada email baru dari email kita. Terus ini ada pengecekan if, terus memanggil metode cari nama. Metode cari nama ini yang argumennya adalah nama dari inputan yang kita cari. Setelah itu di sini nama tadi indeks 1, terus di sini ada perulangan. Di sini persyaratannya perulangannya A kurang dari objek ArrayList.size. Setelah itu di sini ada if. Jadi jika nama dot equals objek ArrayList dot get a dot get nama. Jadi nama yang kita inputkan jika sama dengan nama yang ada di saat kita daftar, maka jumlah A akan ditaruh datanya di indeks, disalin. Jadi data yang di A ini disalin di indeks, lalu perulangan berhenti dan data yang ada di indeks akan di return kembali ke metode cari nama yang nanti akan keluar di sini. Umpama nanti yang keluar adalah 5, dicek apakah 5 tidak sama dengan -1, benar. Jadi di sini akan dilakukan update. Lalu jika tidak, maka nama tidak ditemukan. Oke, setelah itu ini ada metode insert data pengguna. Jadi
Di metode ini gunanya untuk menyimpan semua data user ke dalam objek ArrayList. Ke dalam ArrayList, datanya akan disimpan ke dalam ArrayList. Di parameternya ini ada kelas data pengguna entity, lalu ini merupakan objek dari kelas tersebut. Dari kelas ini, objek barunya adalah data pengguna entity. Oke, setelah itu lanjut ke data tabungan pintar model. Oke, di sini merupakan kelas data tabungan pintar model. Lalu ini membuat objek ArrayList dari kelas data tabungan pintar entity. Terus ini merupakan konstruktornya. Nah, isinya ini ada ArrayList data tabungan pintar entity ArrayList. Lalu di sini insert data tabungan pintar. Ini fungsinya sama seperti yang tadi. Kalau ini menyimpan data dari proses aplikasi tabungan pintar tadi, akan disimpan datanya di ArrayList data tabungan pintar entity ArrayList. Ini parameternya kelas data tabungan pintar entity, dan membuat objek dari kelas ini, objek baru dari kelas ini. Jadi nanti datanya akan diterima di objek ini, lalu objek ini yang sudah berisi data akan disimpan di sini. Oke, setelah itu kita lanjut di package project di main kelasnya. Di sini ada java.util.calendar untuk proses utama data tabungan pintarnya, untuk menampilkan kapan tabungan kita akan terkumpul, dan ini simple date format untuk mengatur format dari tanggal-tanggal tadi. Terus ini ada import package model dan import package entity, karena jika ingin mengakses atribut yang beda package, kita harus menuliskan library-nya terlebih dahulu. Ini library untuk inputan. Oke, lalu dalam sini ini membuat objek baru dari kelas data tabungan pintar model dengan konsep enkapsulasi. Lalu ini inputannya, kita membuat inputan. Setelah itu kita membuat objek baru lagi, Syahrul data pengguna model, dari kelas data pengguna model dengan konsep enkapsulasi. Terus kita ini membuat objek simple date format sama objek kalender. Terus langsung masuk di sini. Jadi terus di sini kita membuat objek lagi, membuat objek dari kelas main sendiri. Ini gunanya data untuk apa? Jadi di main ini kita tidak menggunakan statik, tapi kita menggantinya dengan memanggil data ini, menggantinya dengan data. Statik kita ganti dengan data. Di sini ada pendeklarasian variabel fill untuk pilih di bagian switch case. Di sini menginformasikan bahwa switch case-nya berisi daftar akun, login, terus hapus data, terus update data. Setelah itu ini untuk inputan user yang akan disimpan di variabel fill sama dengan data tadi, objek data dari kelas ini sendiri, dot input scanner next in. Saya itu di case 1 untuk daftar akun, lalu memanggil metode daftar. Untuk metode daftarnya itu di sini
Jadi user ini disuruh menginputkan nama, menginputkan jenis kelamin, lalu menginputkan email, dan menginputkan password. Setelah itu data-data ini tadi akan dikirim ke metode insert data pengguna, yang nantinya metode ini gunanya untuk menyimpan data tersebut ke dalam array list, objek array list. Setelah itu di sini kita memanggil metode ini menggunakan objek dari kelas data pengguna model. Kenapa kita harus menggunakan ini? Supaya kita bisa mengakses metode ini, kita harus membuat objek baru dari kelas dari dimana tempat metode ini berada. Jadi tempat metode ini berada di kelas data pengguna model. Jadi kita buat objeknya dari kelas data pengguna model. Oke, setelah itu kembali ke case 2. Case 2 isinya ini untuk login user setelah daftar. Di sini ada inputan untuk pengguna email dan password. Setelah itu email dan password nanti akan datanya dijadikan sebagai argumen di metode login. Setelah itu di case 3 ini gunanya untuk menghapus data. Oke, untuk menghapus data dari pengguna. Di sini yang pertama kita harus mencari siapa yang akan kita hapus datanya terlebih dahulu. Kita mencarinya dengan nama, menginputkan nama. Lalu kita di sini memanggil metode hapus nama. Memanggil metode hapus nama dengan sebelumnya kita tidak langsung memanggil hapus nama, tapi tuliskan objek data pengguna model. Yaitu ini data. Kita tuliskan data pengguna model metodenya itu sendiri. Nama yang kita inputkan tadi dijadikan argumen untuk metode. Setelah itu di case 4 ini untuk mengupdate data dari user. Sini ada inputan nama dan ada inputan email. Jadi yang pertama kita harus mencari siapa yang akan kita update datanya, lalu kedua yang kita update ini hanya email. Jadi kita mengupdate email lama kita. Setelah itu kita memanggil metode update dan inputan nama dan email ini dijadikan argumen di metode update ini. Oke, setelah itu di case 5 ini untuk view, untuk melihat informasi dari user tadi. Jadi di sini kita memanggil metode view dengan menuliskan objek ini, objek data pengguna model, terus menuliskan ini data. Jadi seperti itu, langsung kita run saja. Aku nama Syahrul, terus kami cowok, masukkan email syahrul@gmail.com, password kita masukkan Syahrul. Kita login syahrul@gmail.com, password kita isi. Lalu di sini kita menginputkan ingin menabung berapa,
target menabung yang kita inginkan 2 juta. Lalu nominal menabungnya kita 10.000. Oke, terus di sini disarankan menabung per hari untuk nominal sebesar 2 juta. Oke, kita inputkan 1 untuk per hari. Oke, setelah itu di sini udah ada outputnya. Jadi kita nabungnya ini tanggal 20 bulan 12 2020, lalu 2 juta nanti akan terkumpul pada tanggal 8 bulan 7 tahun 2021. Oke, kita bisa mengupdate datanya. Mengupdate nama Syahrul akan diupdate, emailnya diupdate jadi Riza. Oke, kita coba riza@gmail.com. Coba kita view. Nah, di sini email saya sudah berubah, yang tadinya syahrul@gmail.com menjadi riza@gmail.com. Coba kita hapus datanya. Syahrul. Lalu kita coba lihat lagi apakah masih ada. Nah, di sini sudah saya hapus dan datanya kosong karena sini cuma ada 1 data saja. Oke, untuk flowchartnya ini untuk kelas diagramnya ini. Oke, di sini sebentar. Jadi ini saya menggunakan relasi asosiasi. Kenapa? Karena di kelas data pengguna model ini memiliki atribut dari kelas data pengguna entity. Contohnya saat di data pengguna model ini ingin menampilkan data dari pengguna, jadi kita perlu memiliki metode dari kelas data pengguna entity ini. Dan di kelas data tabungan pintar model ini juga sama, dia memiliki atribut dari kelas data tabungan pintar entity. Maka itu alasannya kenapa saya menggunakan relasi asosiasi. Lalu di sini saya menggunakan relasi realization, yang maksudnya adalah hubungan antar kelas di mana sebuah kelas memiliki keharusan. Jadi di kelas data pengguna model ini memiliki metode dari kelas induknya, yaitu kelas model interface. Di kelas anak ini memiliki atau menggunakan metode dari kelas induknya. Jadi seperti itu alasan kenapa saya menggunakan relasi realization, dan sini saya menggunakan relasi agregasi, yaitu yang menyatakan hubungan yang menyatakan bahwa suatu kelas menjadi atribut bagi kelas lainnya. Atau maksudnya itu di sini di kelas main ini saya membuat objek baru dari kelas data pengguna model untuk bisa mengakses metode dari kelas data pengguna model. Lalu di kelas main juga membuat objek baru dari kelas data tabungan pintar model supaya bisa mengakses metode dari kelas data tabungan pintar model. Oke,
Oke, terima kasih telah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.